Ya, uppercut itu dilakukan biasanya ketika dia menghadapnya. Ketika saya di samping, ini saya gunakan untuk menghajar tulang rusuknya, saya gunakan uppercut. Bam! Oke, efeknya sama. Ini saya akan lebih pelan lagi karena sakit ya. Karena tulang belakang lebih kuat daripada tulang rusuk. Jadi saya akan lebih pelan ketika memukul, namun menggunakan konsep uppercut. Ini kan uppercut kan gini guys. Uppercut kan gini, bisa ke badan, bisa ke kepala. Ini yang disebut dengan body shot. Oke, kita akan menggunakan uppercut. Tangan saya sudah di sini. Saya akan gunakan uppercut dengan menggunakan konsep Wing Chun. Sama aja konsepnya. Dia juga mental, sama aja. Dan yang terakhir adalah extended punch. Nah, ini yang ada yang sering tanya. Extended punch itu gimana sih? Pukulan Wing Chun apakah harus selalu tengah dan menghadap ke muka? Jawabannya adalah tidak. Pukulan Wing Chun itu punch, Jing Jung, Wang Jung, Chiu Jung. Jadi dia ada ke bawah. Tapi garis gayanya sama. Jadi ketika kita berhadapan dengan lawan, Wing Chun itu nggak selalu mukul muka seperti ini. Nggak selalu. Kita bisa juga mukul badan. Ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi kita juga ada mukul badan. Oke. For some cases, ya, in a tricky part of Wing Chun, gitu kan, kita juga bisa melakukan berbagai macam jenis pukulan. Ternyata ketika kita memahami konsepnya, kita bisa melakukan berbagai jenis pukulan dengan menggunakan konsep Wing Chun. Ini bukan Wing Chun ya. Nanti saya diaduin sama senior-senior saya di Hong Kong. Ini bukan Wing Chun, ini the tricky part of Wing Chun, atau saya sering sebut the extended part of Wing Chun. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan konsep Wing Chun dalam berbagai jenis pukulan. Yang pertama itu adalah jenis hook. Kita bisa menggunakan hook dengan menggunakan konsep Wing Chun selama kita pahami bahwa sikunya dia harus tenggelam. Kemudian kita melakukan konsep hook. Konsepnya juga sama. Partner saya akan membawakan pad. Ketika konsepnya benar, maka rasanya sama. Jadi ini konsep pukulan Wing Chun yang biasa dilakukan. Lihat efeknya ketika kita melakukan konsep ini pukulan Wing Chun. Perhatikan efeknya, pelan aja, nggak usah kencang-kencang, nanti terbang lagi. Pelan aja, pukulan Wing Chun seperti ini efeknya. Itu efek pukulan Wing Chun dilakukan dengan dilakukan dengan sangat pelan sekali. Ini hook yang dilakukan dengan konsep Wing Chun, ya, dengan konsep Wing Chun yang kita sebut sebagai tricky part atau extended versionnya. Saya melakukan hook, terlihat seperti hook tapi konsepnya persis sama dengan Wing Chun. Generating powernya juga sama, konsepnya persis sama, hanya bentuknya sedikit berbeda. Kita coba ya. Ini extendednya. Kita bisa melakukan hook dengan menggunakan konsep Wing Chun. Perhatikan efeknya di lawan saya juga sama. Efeknya juga sama. Saya juga bisa melakukan uppercut dengan menggunakan konsep Wing Chun. Ya, uppercut itu dilakukan biasanya ketika dia menghadapnya. Ketika saya di samping, ini saya gunakan untuk menghajar tulang rusuknya, saya gunakan uppercut. Bam! Oke, efeknya sama. Ini saya akan lebih pelan lagi karena sakit ya. Karena tulang belakang lebih kuat daripada tulang rusuk. Jadi saya akan lebih pelan ketika memukul, namun menggunakan konsep uppercut. Ini kan uppercut kan gini guys. Uppercut kan gini, bisa ke badan, bisa ke kepala. Ini yang disebut dengan body shot. Oke, kita akan menggunakan uppercut. Tangan saya sudah di sini. Saya akan gunakan uppercut dengan menggunakan konsep Wing Chun. Sama aja konsepnya. Dia juga mental, sama aja. Nggak sakit? Oh enggak. Jadi ini extendednya. Jadi orang sering bilang Wing Chun bisa nggak sih mukul tidak dari center gitu kan? Wing Chun konsepnya dia harus center line. Tapi in a fight kadang kita tidak bisa seideal itu. Kita butuh extended version atau the tricky part of Wing Chun. Ketika tangan kita tidak bisa berada di center. Contoh ketika kita di full mount gitu kan. Ya, ketika kita berada di badan full mount, kita nggak bisa tangan kayak gini guys. Ketika kita di bawah, kita harus bisa menggunakan berbagai macam posisi kita dalam melakukan serangan pukulan. Kan posisinya kayak gini nih full mount. Nah, posisi gini kan. Nah, kita harus bisa menggunakan berbagai macam jenis dengan konsep yang sama. Jadi Wing Chun itu merupakan operating system yang bisa diterapkan untuk semua jenis kegiatan.
Berbagai jenis pukulan bisa digunakan ketika kita berbicara tentang konsep Wing Chun. Ketika kita memahami konsepnya dengan benar, mengutilisasi konsepnya dengan tepat, maka yang terjadi adalah pukulannya, efeknya akan sama. Yang paling penting adalah ketika kita bicara konsep Wing Chun itu adalah garis gayanya sama. Ketika saya memukul hook seperti ini, saya tidak melakukan hook itu dengan gaya memutar seperti ini. Saya tidak memutar seperti ini, tapi saya ngambil dari samping dan dia tetap lurus seperti ini. Jadi konsepnya dia tetap lurus. Sama ketika saya bicara tentang uppercut, saya tidak garisnya melengkung seperti itu, tapi saya tembakkan garisnya lurus. Kalau Anda lihat sini garisnya lurus seperti ini. Sehingga garis gayanya dia harus sama. Sehingga ketika saya uppercut, garisnya juga lurus. Garisnya lurus. Oke, garisnya lurus. Ketika saya hook, garisnya juga lurus. Oke, itulah kenapa dalam WSL Wing Chun kalau Anda lihat di section 1, mungkin Anda sebagian memperhatikan di WSL Wing Chun section 3 dalam Sinim Tao habis seperti ini. Kalau Yip Man itu habis dari seperti ini, dia dari tengah terus dia mukul seperti ini. Di WSL Wing Chun dari samping seperti ini, dia dibawa ke samping, kemudian kita memukul dari samping seperti ini. Ini dibuat oleh WSL, diubah sesuai dengan pengalaman beliau dalam BEMO atau fight ya, challenge fight yang beliau lakukan, saya nggak tahu 80 sampai 100 kali lebih kali ya, dan tidak pernah kalah. Beliau meriset ternyata pukulan seperti ini bisa menggunakan konsep Wing Chun. Sehingga kenapa itu dilakukan? Terakhir ya. Nggak usah pakai ini. Ketika orang melakukan double cover seperti ini, orang sering bilang Wing Chun ketika ngelawan Wing Chun gampang kok. Double cover aja kayak gini dia nggak bisa mukul kok. Karena dia nggak bisa mukul. Inilah awal yang ditemuin oleh WSL ya, kakek guru saya mungkin, sehingga dia berpikir bahwa kalau kayak gini ini nggak bisa dipakai. Sehingga dia melatih pukulan dari samping sini ketika orang double cover dan dia bawa seperti ini. Dia langsung bisa pukul. Bahkan ketika dari samping seperti ini pun dengan sudut yang tepat, dia bisa memukul dan memasukkan sikunya sehingga lawan akan nyamping pelannya. Jadi kok pelannya ketika dia kerasin aja. Ketika dia keras seperti ini, ketika dia mukul saya bisa memukul dengan seperti ini. Saya arahkan siku saya, lihat, dan ini akan tetap masuk. Ini bisa digunakan dalam model ini, bisa digunakan dalam model pukulan. Dia juga sama. Yang terjadi adalah pukulannya akan masuk. Ketika Sifu menjelaskan sama saya, ketika kita mengerti mengapa ini diubah oleh WSL, maka kita akan tahu, oh ternyata Wing Chun itu yang penting itu konsepnya. It's an idea, kalau Sifu sering bilang sama saya. It's an idea, it's a concept. It's not the movement. Jadi itu yang dijelaskan Mas Sifu. Dan yang terakhir, ya, double cover, masih double cover. Ini pernah saya lakukan ketika sparring, sudah tahu posisi saya pakai Wing Chun, maka yang dilakukan oleh partner saya adalah melakukan double cover ini. Yang dilakukan adalah kalau Anda praktisi Wing Chun dan Anda mukulnya benar, ketika Anda double cover seperti ini, sakit tadi. Gimana cara megangnya? Bisa double cover. Gimana ya, nak ya? Begini. Ya. Saya akan pelan aja mukulin, kacamata dilepas mas, takut kena nanti. Ini saya pernah melakukan ini. Jadi ketika lawan melakukan double cover seperti ini, ya, yang saya lakukan karena kebetulan waktu sparringnya pakai glove ya, glove MMA, double cover yang dilakukan, yang terjadi adalah saya hanya akan tabrak itu double covernya. Lihat, yang terjadi adalah ketika saya tabrak double covernya, mungkin pakai tangan kali ya, kurang mewakili pakai ini. Tangan aja, pelan aja. Ketika dia double cover seperti ini, ketika saya pukul dia double cover, sebagian besar orang ketika dipukul double cover ini merasa bahwa pukulannya nggak kena. Di Wing Chun justru kebalik, ketika orang double cover seperti ini justru saya malah senang. Saya akan sikat pukulan, saya akan sikat ininya sehingga saya bisa buka. Boom. Saya akan sikat bener. Seandainya pun dia masih tetap double covernya rapat seperti ini, saya akan sikat tangannya dan dia akan merasa kesakitan tangannya. Saya nggak mau keras. Dia akan ngerasa terpental-pental seperti ini. Ketika dia terpental, pelan aja. Ketika dia terpental, saya akan langsung masuk. Itulah realitanya. Ketika Anda belajar power punch dengan benar, ketika orang double cover pun seperti ini, Anda sikat dar, dia akan
begitu dia goyang, maka Anda bisa pindah posisi dan mencari sudut yang tepat. Itulah kenapa dalam Wing Chun kita pelajarin mencari sudut yang tepat dalam melakukan serangan. Oke guys, saya tidak bisa menjawab pertanyaan, mohon maaf. Saya tidak tahu ada apa dengan Facebook, nggak tahu ada komen atau enggak, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas saya tidak bisa membaca atau melihat siapa saja yang live, berapa banyak yang komen, saya tidak tahu. Tapi itu intinya adalah power punch dalam Wing Chun. Sehingga pada akhirnya ketika kita memahami tentang pukulan Wing Chun, kita tidak akan lagi menganggap pukulan Wing Chun itu ya kayak gitu loh. Jadi kita paham pukulan Wing Chun itu bisa digunakan di berbagai macam situasi. Oke guys, semoga bisa menjadi sebuah kemanfaatan. Dan yang terakhir, ketika Anda belajar, jangan pernah 100% percaya sifu Anda. Jahat banget. Sisakan 5-10% keraguan-raguan. Saya pun seperti itu, member kita pun sama. Jangan pernah percaya 100% omongan sifu Anda. Anda harus cari yang benar seperti apa. Mudah-mudahan sifu Anda benar, tapi kalau sampai sifu Anda salah, jangan sampai Anda kena zong. Jangan sampai Anda baru merasa menyesal 1, 2, 3, 5, 10 tahun ke depan Anda baru menyesal ketika belajar Wing Chun dengan cara yang salah. Wing Chun itu fighting system. Sekali lagi, tolong jangan berhenti di Cisau kalau Anda sudah sampai Cisau. Tolong latih sparring bagi orang Wing Chun. Sering sekali saya lihat praktisi Wing Chun yang tidak bisa sparring. Sparringnya asal-asalan, footworknya salah, kuda-kudanya tidak kuat. Padahal ketika kita bicara tentang fighting, yang nomor satu yang paling penting itu adalah kuda-kuda. Jadi sisakan 5-10% keraguan-raguan Anda. Baca, tonton, cek praktisi-praktisi Wing Chun yang memang menurut Anda sahih. Salah satunya sifu saya, David Peterson ya. Hai sifu. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bisa jadi manfaat. Sampai ketemu lagi di program My WSL Wing Chun berikutnya. Kami mau lanjut latihan dulu. Bye semuanya, tetap semangat latihannya guys. Bye. Selesai ya.